pahala yang besar, wa yafuzu fawzan kabiran, dan sehingga ia beruntung dengan keberuntungan yang besar. An-niyatul ula, niat yang pertama, yanwis salata fil jama'ati wal muhafazata 'alaiha. Niat yang pertama kita duduk di masjid itu adalah hendak melakukan sholat berjamaah dan menjaga atas sholat berjamaah itu. Liyahsula tad'iful ajri, sehingga jasidin hasil ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda. Kama ja'a fil khabari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang pada khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatin wahdahu. Bermula salatnya seseorang dalam keadaan berjamaah itu lebih banyak pahalanya atas orang yang salat sendirian, bisa ba'atin wa ishrina salata, dengan 27 sembahyang. Fayanwi bijulusihi tolabal mazid, maka hendaklah ia berniat duduk tersebut mencari tambahan pahalanya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan berkata Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, sahabat Nabi di sini. Khatabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. Nabi pernah beliau berkhutbah di atas mimbar. Wa kanat akhiru khutbatin khutabaha, dan khutbah tersebut adalah khutbah terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum sidin wafat. Khutbah terakhir sidin. Faqala, maka Nabi bersabda dalam khutbah sidin sebelum wafat di atas mimbar, ya ayyuhan nas, wahai manusia, man shallas shalawatil khamsa fil jama'ati, barang siapa nang salat 5 waktu dalam keadaan berjamaah, haitsu ma kana fi awqatiha, sekira-kira tepat pada waktunya, jaza ala sirati kal barqil lami', niscaya ia akan melalui titian atau jembatan siratal mustaqim itu seperti kilat yang menyambar. Artinya cepat benar sampainya. Nah kan menanjak 1000 tahun ya, kemudian datar 1000 tahun, kemudian menurun 1000 tahun. Itu kalaunya dijalani ya. Tapi ini seperti kilat yang menyambar. Lanjut ya. Fi awwali zumratin ma'as-sabiqina, dan dikelompokkan bersama orang-orang yang utama. Dikelompokkan bersama orang-orang yang mulia, jadi orang-orang yang bedahi, orang mulia, para nabi, para orang-orang soleh. Waja'a yaumal qiyamati, dan ia akan datang pada hari kiamat itu, wajhuhu kal qamari, wajahnya seperti atau laksana bulan Lailatul Badri, pada malam bulan purnama. Itu orang yang sholat 5 waktu dalam keadaan berjamaah. Wa kana lahu bi kulli yawmin hafaza 'alaiha fihi ajru qatilin fi sabilillah, dan setiap hari jika ia mampu menjaga sholat berjamaah sesuai waktu, ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid di jalan Allah. Pahala jadi seperti orang yang mati syahid berperang melawan orang-orang kafir, dan ada pahalanya sudah. Wa qala Ka'bun radhiyallahu anhu, dan berkata Ka'ab, sahabat Nabi juga radhiyallahu anhu, inna
la najidu fit Taurah, sesungguhnya Jazidin, kami mendapati di dalam kitab Taurat, anna salatal abdi la tudha'afu fil jama'ati, sesungguhnya salat seorang hamba itu sungguh akan dilipat gandakan pahalanya fil jama'ati, dalam berjamaah, ka'ada diman yashhaduha, seperti bilangan orang yang mengerjakannya, illa kanu alfan fa'alfu darajatin, jika mereka berjumlah 1000 orang, fa'alfu darajatin, maka mereka mendapatkan 1000 derajat. Misalnya sembahyangnya jumlah jamaahnya 1000 orang, maka Jazidin orang tersebut masing-masing mendapatkan 1000 derajat. Itu apa namanya? Taurat lah, di dalam kitab Tauratnya sih. Andai kata kita sebuting 27 dikali berapa jamaahnya Jazidin lah, 27 kali misalnya 10, maka 270 derajat. Makin banyak jamaahnya, makin ganal pahalanya, derajatnya juga. Kemudian an-niyatus saniyatu, niat yang kedua ketika kita duduk di masjid adalah yanwil muwafaqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berniat menyamai atau apa aja kita mengumpati, memiripi lawan Rasulullah SAW. Qala alaihi salatu wassalam, man ahya sunnatan min sunani fa'ana syafi'uhu yaumal qiyamah. Biar Nabi, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah daripada sunnah-sunnahku, fa'ana syafi'uhu yaumal qiyamah, maka aku jadi penolongnya kena pada hari kiamat. Dan di dalam kitab Nasihat Dunia dikatakan, lam yablugna fi jumlati ma balaghana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu shalla munfaridan wala salatun wahidan. Tidak pernah sampai khabar kepada kami pada apa-apa yang sampai kepada kami dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah pernah sholat sendirian. Muslimin kada pernah sampai kabar kepada kami riwayat-riwayat bahwasanya Nabi itu sembahyang fardu nih sorangan. Muslimin ada riwayatnya di sini. Ada sedikit berjamaah terus ini lah Nabi kita. An-niyatus salisatu, niat yang ketiga adalah yanwi mukasarata jam'il muslimin. Itu adalah memperbanyak kelompok orang-orang Islam, perkumpulan orang-orang Islam. Kita berjamaah sembahyang, duduk di masjid, niatnya adalah memperbanyak perkumpulan orang-orang Islam. Liyahsula lahul fadlul azim, supaya hasil baginya keutamaan yang besar. Kemudian an-niyatur rabi'ah, niat yang keempat, yanwil murabata binti zoris salah ba'da salah. Niat yang keempat kita berniat ketika duduk di masjid adalah menunggu sembahyang setelah sembahyang. Kita tunggu sembahyang, menunggu lagi sembahyang. Selain tunggu sembahyang maghrib, duduk aja di masjid pulang sampai ke isya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin madamatis salatu tahbisuhu, senantiasa seseorang dari kalian di dalam sembahyang selama sholat itu, sholat menahan kamu, menahan dia, la yamna'uhu ayyan qaliba ila ahlihi, yang tidak
menegakkan dia kembali kepada keluarganya illa sholatu, melainkan sembahyang. Jadi jasidin ujar Nabi, nah, kita ketika menunggu tadi itu senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sembahyang. Misalnya kita di masjid contoh sembahyang maghrib, duduk sampai isya, menunggu sembahyang isya, maka selama kita duduk itu dicatat Tuhan sebagai orang yang sembahyang isya sampai ke isya lah. Jadi, padahal duduk aja ya, cuman dicatat sebagai orang yang sembahyang isya. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladzi shalla fihi. Jadi para malaikat senantiasa mendoakan atas salah seorang di antara kamu selama ia masih berada di tempat sholatnya. Alladzi shalla fihi, yang sholat ia di tempat itu. Nah, misalnya kita sembahyang di masjid, selama kita berada di masjid itu, maka jasidin didoakan oleh para malaikat. Misalnya di bebinian, kalau di rumah kalau yang abdolnya jasidin. Nah, selama inya berada di tempat persembahyangannya, maka didoakan oleh malaikat. Malam yuhdis, selama inya belum berhadas, selama belum takantut atau hendak beramih atau apa BAB. Taqulu Allahumma ghfir lahu, malaikat itu berdoa, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni baginya, wa Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Dapat doa malaikat ketika kita berada di masjid. Niat yang keempat itu menunggu sholat setelah sholat. Dan sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, muntazirus sholati ba'da sholah kafarishin yashuddu bihi farasahu fi sabilillahi ala kashhihi. Orang yang menunggu sholat setelah melaksanakan sholat itu seperti prajurit berkuda yang melawan musuhnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang prajurit berkuda yang melawan musuhnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalla wa malaikatus sama malam yuhdis. Maka para malaikat langit pun senantiasa mendoakannya selama ia belum berhadas, selama belum berkantut atau lain-lainnya penyebab berhadas. Au yaqumu fir ribatil akbar, dan dia berada dalam perjuangan yang besar. Dia bahar pahalanya jannah. Yang nyaman itu menunggunya habis sembahyang maghrib ke isya. Kalau dari zuhur sampai ke asar, nah ya, oh sebentar aja. An-niyatul khamisatu, niat yang kelima adalah yanwi bihi kaffa sam'ihi wa basarihi wa lisanihi anin nahyi. Niat yang kelima ketika kita duduk di masjid itu adalah menahan pendengaran kita, menjaga telinga kita, wa basarihi, dan pandangan kita, menjaga mata kita, wa lisanihi, dan lidah kita, anin nahyi, daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita duduk di masjid niatnya hendak menjaga mata kita, telinga kita, lisan kita daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpahala bilang nih niat gini. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata sahabat
yaitu Anas bin Malik. Ini adalah khadamnya Rasulullah SAW. Mulai umur berapa tahun kah? 9 tahun ya, kalau nggak salah ingat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tarkul ghibah ahabbu ilaika am salatu alfi rakaatin. Meninggalkan ghibah lebih engkau sukai atau salat 1000 rakaat? Mana pian ketujui wahai Rasulullah, meninggalkan ghibah kah, meninggalkan gosip nih, menceritakan keburukan orang lain, atau sembahyang 1000 rakaat? Mana yang pian lebih pian ketujui? Qala, maka Nabi bersabda, tarkul ghibah afdalu min salati alfi rakaatin. Meninggalkan ghibah itu lebih banyak pahalanya daripada sembahyang 1000 rakaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjidi bikalamil lagwi ay kalamil batil. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat itu yatakarrahuna, tidak suka, maksudnya tidak benci, artinya dari orang-orang yang bepandiran fil masjid di dalam masjid bi kalamil lagwi, dengan kalam yang sia-sia. Maksudnya apa? Ai kalamil batil, kalam yang kada ada faedahnya, lagi membawa kepada dosanya sendiri. Malaikat kenapa tunjuk? Wal juri ai al kalamil ma'ili anil haq, dan benci juga terhadap perkataan yang mereng dari kebenaran. Nah, itu niat yang kelima adalah menahan pendengarannya, penglihatannya, dan lisannya daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita duduk di masjid. Yang keenam, an-niyatus sadisah, niat yang keenam adalah yanwil i'tikafa fil masjidi ila hina khurujihi minhu. Yang keenam adalah ia berniat i'tikaf di dalam masjid itu. Sampai kapan? Sampai ia keluar dari masjid. Yang bagus itu dinazarkan. Ketika kita duduk di masjid, kita nazarkan, aku bernazar beriktikaf di dalam masjid ini sampai keluar. Maka ketika kita nazarkan, jadi dapat pahala wajib ya sudah. Nah, iktikaf itu kan pahalanya sunnah asalnya. Ketika kita nazarkan bertambah ganal pahalanya. Nah, sehingga kita mendapatkan pahala wajib. Ya, pahala sunnah kadakawa menandingi pahala wajib ya sudah. Sama nang kaya apa ngarannya, orang sembahyang berjamaah dan orang sembahyang sorangan. Orang sembahyang berjamaah ini kada bersiwak, orang yang sembahyang sorangan ini bersiwak. Kan ada hadisnya jazidin, rakaatani bisiwak khairun min sab'ina rakaatan bila siwakin. Dua rakaat menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Tapi kadakawa menandingi sholat berjamaah, tetap terafdal orang yang sembahyang berjamaah tadi itu. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna minal a'mali ma la yuhsa sawabuha wa innaha al-i'tikafu. Sesungguhnya termasuk di antara amal-amal yang tiada dibataskan ganjarannya adalah i'tikaf. Ujar guru ulun bahari, kalau kita niat i'tikaf di dalam masjid itu nang kaya keran dibuka ya sih. Pahalanya mengalir terus selama kita berada di dalam masjid itu.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhiri min syahri Ramadan, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau beriktikaf pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Itu 6 lah sudah. Pertama tadi itu hendak sembahyang berjamaah. Yang kedua itu adalah menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga memperbanyak perkumpulan orang beriman, orang Islam. Yang keempat itu adalah intizarul jamaah ba'da sholah, intizarul sholah ba'da sholah, menunggu sembahyang setelah melakukan sembahyang. Yang kelima itu adalah menahan pandangan, pendengaran, lisan daripada apa yang dilarang Tuhan. Yang keenam adalah berniat iktikaf, ya sudahlah, karena sisanya. Kemudian masbuk atau makmum yang terlambat. Masbuk ialah makmum yang tiada sempat membaca Fatihah sekedirian dengan imam. Orang yang masbuk hendaklah langsung bertakbiratul ihram dan berniat mengikut imam. Kalau imam sedang ruku, hendaklah terus ruku, jangan membaca doa iftitah atau ta'awuz. Bilanya kita datang ke masjid terlambat nih, orang sudah ruku, takbirnya kita Allahu Akbar, hanya ruku. Jangan bertakbir langsung sambil ruku lah. Misalnya kan kita terlambat nih, jangan kayak itu Allahu Akbar. Tapi tuntunkan dulu takbiratul ihramnya Allahu Akbar, ya ruku saja. Berarti imam, jangan langsung apa ngarannya beruku, takbiratul ihramnya sambil beruku ya saja. Karena rukun sholat itu kan berdiri ya, jadi di antaranya berdiri, takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Dan kedusah lagi membaca doa iftitah atau ta'awuz. Misalnya imamnya sudah hendak ruku, langsung aja kita baca Fatihah seadanya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya kita ingin alhamdulillah, imamnya ruku, maka kita umpati juga ruku sudah. Itu ditanggung oleh imamnya sudah Fatihah kita tadi itu. Kemudian apabila sempat ruku sama-sama imam, dihitung dapat rakaat. Nah, bilanya kita kawa menamui imamnya yang sedang ruku terdapati kita, maka dihitung dapat rakaat. Andai kata masbuk sudah takbiratul ihram, membaca doa iftitah dan imamnya turun kepada ruku, kewajiban bagi masbuk bertahan untuk membaca Fatihah sekadar masa membaca doa iftitah. Kemudian apabila sempat mengikut imam di waktu ruku, mendapatlah ia akan rakaat. Kalau tiada sempat, tiada mendapatkan rakaat. Jadi bilanya kita membaca doa iftitah, imamnya hendak ruku, nah, ditutupkan dulu ya sedihlah. Kewajiban bagi si masbuk bertahan untuk membaca Fatihah, ditutupkan Fatihah. Bilanya tuntung Fatihah kita, imamnya sudah ruku, imamnya sudah masih ruku, nah dihitung rakaat. Bilanya kada, maka ketinggalan kita satu rakaat. Kalaunya kita ragu-ragu, misalnya kita ruku kan, Allahu Akbar, pas kita ruku imamnya gini, nah kita kira-kira mendapati ke ruku tadi itu kadakah, maka karena disunnahkan kita menambah lagi satu rakaat dan sunat sujud sahwi. Bilanya ragu-ragu, terdapati ke tadi itu
imam dalam keadaan ruku atau sudah i'tidal ya. Maka disediakan menambah 1 rakaat dan disunnahkan lagi sujud sahwi. Karena selanjutnya sembahyang Jumat. Allah alam bisawab. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.